Sidorejo ya. Dan ini memang desa Sidorejo ini merupakan adalah desa nabung saham, betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah ini bagaimana ya Pak? Maksudnya ini merupakan satu-satunya desa seperti yang sudah berarti memiliki warga yang sudah berapa banyak ini Pak? Kalau memang ini kan sudah dikatakan bahwa ini Pak desa nabung saham itu sudah banyak yang sudah jadi investor ya Pak ya? Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Tommy Yulianto selaku Kepala Desa Sidorejo di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin kalau ada yang nggak pernah tahu apa pernah main ke Sidomulyo, tepatnya di Desa Sidorejo pusat di dekat lapangan Desa Sidorejo. Jadi saya sore hari ini diundang untuk berbagi pengalaman pada peserta talkshow pada sore hari ini. Alhamdulillah desa kami, Desa Sidorejo itu menjadi desa nabung saham yang pertama. Kalau yang di Kalimantan itu yang kecamatan. Nah ini desa nabung saham pertama di Indonesia. Alhamdulillah saya dibantu dengan rekan-rekan pemuda-pemuda dari desa Sidorejo yang aktif untuk edukasi, mensosialisasikan ke masyarakat. Dan kalau di perkotaan ini kan enak undangannya di gedung-gedung mewah seperti di mall, di hotel. Kalau di desa enggak, kita numpang dari rumah orang, rumah warga, dan itu juga untuk meyakinkan masyarakat sangat susah karena mengenalkan pasar modal atau pasar saham ini tidak semudah yang dibayangkan. Tapi alhamdulillah ini Mas, setelah perjalanan 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai nampak hasilnya. Jadi dari peserta yang mulai ikut, mulai memahami sekitar 70 orang awalnya, ini sekarang sudah hampir 300-an yang ikut bergabung di pasar modal. Jadi terutama untuk teman-teman ini yang terus beredukasi, bersosialisasi di seputaran masyarakat Desa Sidorejo, alhamdulillah sekarang sudah berkembang ke desa-desa tetangga. Jadi mungkin itu sementara pengalaman yang dapat saya bagikan. Ya, baik Pak Tommy. Jadi memang tadi kan sosialisasinya berarti dari rumah ke rumah ya Pak ya, door to door berarti ya. Nah, itu sendiri bagaimana Pak bisa benar-benar meyakinkan untuk yuk nabung saham itu kepada masyarakat itu, masyarakat khususnya di Desa Sidorejo Pak? Ya Pak. Jadi kan pertama kita mengundang di kantor desa untuk melaksanakan sosialisasi. Ternyata kurang banyak yang minat karena mindset masyarakat itu kan pasti pasar modal ini kan biayanya sangat besar dan tidak bisa untuk di masyarakat menengah ke bawah. Ternyata setelah edukasi kita ke dusun-dusun, ke rumah warga, itu mulai ada perubahan mindset. Karena waktu itu kita berlima, kita sudah buka akun, dan alhamdulillah dia melihat caranya. Terus Pak Hendy selaku Direktur Perusahaan Perwakilan Lampung dan Pak Fahmi itu sangat antusias untuk membantu edukasi di desa kami. Dan itu bukan jam kerja. Jadi waktu kita coba jam kerja pagi hari sampai jam 4 sore itu masyarakat tidak ada yang mau. Jadi kita melaksanakan edukasi itu malam. Karena di masyarakat pedesaan itu kan aktivitasnya berbeda. Ada yang petani, pedagang, jadi masyarakat mintanya malam, jadi kita ikutin kemauan masyarakat. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak Hendy, Mas Fahmi pulang dari Sidomulyo itu jam 1 malam, jam 12 malam, mulai dari habis Isya. Ya alhamdulillah berkat kerjasama tim yang ada di desa dan Pak Hendy selaku Direktur Perusahaan Efek Indonesia Perwakilan Lampung, alhamdulillah sekarang sudah mulai merubah mindset
yang mana waktu itu kan banyak masyarakat terkena investasi bodong. Waktu itu saya juga salah satunya saya juga yang nggak percaya dengan adanya ini. Mungkin setelah dikasih pengertian, masukan-masukan dengan Pak Hendy dan Mas Fahmi, alhamdulillah saya terima dan saya mengenalkan ke masyarakat saya. Dan sekarang sudah mungkin kalau omsetnya itu sudah hampir 3M untuk 1 bulan di pedesaan. Di pedesaan 3M. 3M untuk 1 bulan. Tepuk tangan dong buat desa ini Sidoarjo ini jadi motivasi juga ya Pak ya. Oke baik Pak, tadi bahwa tadi sudah jadi benar-benar memberikan keyakinan penuh ya Pak ya, berusaha terus merubah mindset mereka ya, warga dari itu supaya bisa bahwa investasi saham ini atau nabung saham ini sangat keuntungannya sangat banyak Pak ya. Alhamdulillah yang untuk saya pertama mencoba belajar, yang penting kita jangan lupa belajar. Kalau kita nggak paham, toh sebulan itu sudah bisa. Yang penting kita sering banyak tanya, sharing. Kalau malam nggak ada kegiatan yang ngumpul-ngumpul lah, daripada ngumpul-ngumpul kita nongkrong kita, insya Allah itu kita cepat bisa untuk bertransaksi di bursa efek pasar modal khususnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan lagi nih Pak. Ini Pak Tommy ini awalnya bisa tahu untuk nabung saham ini dari mana Pak? Boleh tahu ini Pak? Iya. Jadi waktu itu, nah kawan saya ini Mas Reva selaku pemuda desa, dia mendatangi saya, sharing, dia menawarkan suatu program lah, mengenalkan program. Nah waktu itu kan saya nggak percaya begitu aja, jadi saya pelajari, terus sampai didatengin Pak Hendy sama Pak Fahmi. Nah waktu itu sampai empat kali pertemuan saya baru percaya, karena masalahnya karena ini kan masyarakat, kalau terjadi apa-apa jelas kepala desanya dulu yang dicemooh dengan masyarakatnya. Jadi paling utama dicari Pak. Ya, kalau terjadi sesuatu jelas kita yang membawa program itu di desa, otomatis kita yang dicari atau langsung dicemooh dengan masyarakat. Jadi waktu itu Mas Fahmi ini memberikan keyakinan bersama Pak Hendy sampai 4 kali pertemuan, barulah saya berani mengundang masyarakat untuk mengenalkan pasar saham. Iya, baik. Dan Bapak Tommy pertama kali sudah 4 kali diperkenalkan baru untuk mencoba menabung saham. Nah itu bagaimana Pak? Apa Bapak untuk nabung saham ini apa coba dulu kah? Atau memang sudah yakin bahwa memang nabung saham ini aman seperti itu? Kalau dari Bapak sendiri, pribadi Bapak sendiri? Waktu itu begitu saya sudah mantap dan sudah saya pelajari sambil browsing di internet, kayaknya ini suatu bisnis yang menjanjikan dan nggak perlu nyewa toko. Kita dari rumah megang HP sudah bisa. Kalau kita buka usaha misalnya buka toko pakaian, kita mesti nyewa toko atau nyewa los yang di pasar, itu sangat membutuhkan membayar gaji karyawan. Insya Allah ini kalau untuk adik-adik, apalagi ini mahasiswa, kalau memang sudah paham mempelajari tentang pasar saham, insya Allah uang kos-kosan, uang kontrakan, uang jajan, insya Allah lepas uang kuliah. Luar biasa. Jadi kayak ngerepotin orang tuanya lagi. Benar banget Pak ya. Jadi memang suatu motivasi dari Pak Tommy juga bahwa memang kita harus berani dan harus yakin Pak dengan apa yang kita lakukan pagi dengan untuk nabung saham ini ya Pak ya. Baik, kita langsung ke Pak Mas Reva nih. Mas Reva Risnadi ini yang memperkenalkan ternyata, yang memperkenalkan kepada Bapak Lurah nih, Pak Tommy, mengenai nabung saham, investasi saham. Ini bagaimana Pak? Mas Reva sendiri bisa contohnya dari mana nih untuk nabung saham ini sendiri? Dari awalnya, kok bisa yakin di nabung saham ini bahwa investasinya sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Makanya saya harus ke Pak Lurah nih. Saya harus ke Pak Lurah buat kasih tahu bahwa ini investasi sangat luar biasa. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reva Risnadi. Saya tinggal di Sidomulyo juga sama Pak Tommy. Terkait pertanyaan mengenai bagaimana sih kok bisa gitu ya. Awalnya itu memang prosesnya sangat panjang. Pertama, waktu itu memang saya waktu itu sudah pernah buka akun juga ya.
di sekuritas, salah satu sekuritas juga, dan hasilnya ya luar biasa gitu kan. Akhirnya saya browsing dari internet, ada ini kayaknya program nabung saham gitu kan, yuk nabung saham. Tapi nggak serta-merta ini saya langsung kasih tahu sama Pak Tommy gitu kan. Saya konfirmasi dulu dengan APB yang ada di sini, ngobrol dulu dengan Pak Hendy, kemudian Mas Fahmi. Kira-kira kalau di Lampung ini bisa nggak kita menjadikan salah satu desa ini di Lampung ini sebagai desa nabung saham, kata saya kan. Ya kemudian hasil dari diskusi bahwa memungkinkan Mas, kata Pak Hendy dan Pak Fahmi ya. Kemudian ya akhirnya setelah diskusi saya datang gitu kan sama Pak. Awalnya sih ada 2 desa kandidat yang coba kita tawarkan, desa tetangga sama desa Pak Tommy. Akhirnya yang terpilih adalah desa Pak Tommy, karena Pak Tommy yang cukup lama juga seperti yang dibilang tadi, sampai 4 kali itu aja belum yakin dia bahwa ini benar nggak nih, katanya gitu kan. Akhirnya setelah 4 kali ketemu ngobrol-ngobrol dengan dengan Mas Fahmi, dengan Pak Edi, ya akhirnya bisa juga untuk meyakinkan Pak Tommy gitu. Ya benar juga yang disampaikan, prosesnya memang panjang kita Mas itu ya. Harus cek dulu sayanya gitu kan, APD-nya juga gitu kan. Sudah cross check baru bikin surat untuk mereka hadir ke desa gitu kan. Gitu Mas. Oke, jadi memang tidak begitu langsung saja ini Mas ya, langsung ikut yuk jadi investor tidak ya. Berarti memang berarti dari pengalaman pribadi dari Mas Reva sendiri berarti ya. Jadi banyak yang diri dulu, saya udah punya pengalaman baru langsung menunjukkan kepada Pak Lurah, seperti itu ya Pak ya. Nah untuk sini Mas Reva sendiri ini kan sebagai inisiator berarti memberi informasi ya kepada Pak Tommy. Ini sudah berapa lama Pak? Boleh mungkin sedikit tahu berapa lama Bapak sudah untuk nabung saham ini sendiri? Kalau untuk secara pribadi, saya untuk nabung sahamnya sendiri waktu itu di awal tahun 2012 ya mungkin waktu itu. Pengalaman saya yang paling berkesan waktu itu saya di CMB Sekuritas gitu ya, sekarang di namanya Sekuritas apa? Punya 4 lot saham SMBR, waktu itu harganya Rp302 per lembar. Saya punya 4 lot. Harga total 4 lot itu 120.800. Itu sudah nggak saya pikir-pikir lagi kemarin itu waktu itu. Tahu-tahu saya dapat email waktu per Agustus kemarin. Dapat email, saya lihat kok ada kenaikan 17% waktu itu kan. Wah, nambah yakin lagi. Waktu itu artinya ada kenaikan dalam 6 tahun itu untuk di SMBR yang saya punya sendiri 870%. Kalau waktu itu saya punya uang 10 juta, artinya sekarang ini selama 6 tahun udah bisa dapat uang sekitar 80 jutaan gitu kan. Cuman saya nggak sebanyak itu, cuma 4 lot aja waktu itu kan. Nah, kemudian memang itulah pengalaman pribadi gitu ya. Artinya memang cukup menjanjikan. Yang penting sabar aja seperti Pak Tommy tadi bilang, bahwa ya harus banyak-banyak belajar gitu kan sama sekuritasnya masing-masing bisa dikatakan. Kita pun nggak bakalan berhasil kalau nggak ada teamwork di desanya sendiri. Mas Rian salah satunya, boleh Mas Rian berdiri. Ini salah satu kawan yang bantu ini. Oh ya, tepuk tangan untuk Mas Rian, tepuk tangan. Ya. Yang membantu dari tim dari Pak Tommy ya. Ada 4 orang. Oke, baik. Bantu Mas Wawa, Mas Rian, Mas Nasir, Pak Tommy gitu kan. Artinya memang kita yang saling menutupi kalau ada kegiatan gitu Mas. Betul sekali, baik. Terima kasih Mas Reva Arisadi. Nah, satu lagi Mas Reva. Apa tips dan gimana sih supaya meyakinkan ini semua yang ada di sini, terutama mahasiswa-mahasiswa ini, biar benar yakin bahwa investasi saham ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan. Itu gimana Mas? Bisa memberikan sedikit motivasi atau mungkin juga mengajak pada mereka semua? Ya, kalau saya sih memang sudah sampaikan tadi ya, pertama untuk pengalaman pribadi itu tadi. Saya punya waktu itu saham SMBR cuman 4 lot, harganya 302 perak per lembar. Udah mencapai kenaikan dalam 6 tahun 817%. Artinya teman-teman di sini, para rekan-rekan mahasiswa juga, kalau bisa menabung rutin secara secara berkala gitu ya, sebulan 100 saya yakin
lulus kuliah nanti nggak perlu nyari kerja gitu kan, malah mempekerjakan orang gitu nanti. Artinya pengalaman pribadi saya cukup mungkin jadi motivasi buat teman-teman mahasiswa, jangan ya nggak usah menyusahkan lagi orang tua yang Pak Tommy bilang tadi, malah bisa bikin kontrakan nanti ke depannya kan malah Jadi nggak kontrakan tapi bikin kontrakan sekarang ya, benar bikin luar biasa. kontrakan nanti malah bisa gitu kan. Ya kalau itu sih tip dari saya yang Betul. yang dari saya. Kalau nggak tahu kalau Pak Tommy ini gimana nanti. Iya, kalau dari Pak Tommy seperti apa Pak? Boleh ini sebelum ke pertanyaan, kita lemparkan pertanyaan kepada mereka. Boleh mungkin ada sedikit masukan kepada untuk semua mahasiswa atau semua teman-teman yang ada di sini Pak. Ya, terima kasih. Yang jelas untuk adik-adik mahasiswa, mahasiswi, yang jelas modal kita yang pertama yakin, mantap, dan kita yang utama harus belajar, jangan malu bertanya. Jadi memang keuntungannya kita di pasar modal atau pasar saham itu selain kita keuntungan dapat kalau dari harga kenaikan, perusahaan membagi hasil, kita masih dapat bagian. Dividennya itu kita masih dapat bagian. Jadi walaupun nggak kita ingat-ingat, saham kita misalnya kita sudah jual, kita dapat untung, kita sudah jual, itu nanti kita dapat email, itu kita tahu-tahu dapat tambahan lagi dari pembagian hasil dividen. Karena pengalaman saya pribadi, saya sudah lupa, nggak saya ingat-ingat, ternyata ada email dari sekuritas perusahaan, itu kita dapat bagian dari kita yang pernah membeli saham. Nah itu yang penting kita yakin, belajar dan terus belajar, insya Allah ke depan itu bisa dengan sendirinya. Ya minimal sebulan lah untuk kita belajar itu. Kalau mahasiswi kan mungkin mudah nyambung, dan jangan lupa untuk diberikan info kepada kepada orang tuanya masing-masing, karena memang sangat bermanfaat. Kita juga nggak selamanya akan muda terus, kita sewaktu-waktu juga kita katakan usia. Nah inilah kerja yang paling cocok istilahnya. Kalau fisik kita sudah mulai melemah, kita bisa duduk-duduk sambil megang laptop, megang ini handphone, masih ada yang gaji. Mungkin itu aja untuk motivasinya untuk kita semua. Iya, wah kita betul sekali, tepuk tangan buat Bapak Tommy dan juga Mas Refesar, luar biasa. Ini jauh dari desa Sidorejo ya, Sidomulyo ya. Nah baik, kita langsung ambil pertanyaan. Ya, ini yang menarik sekali. Oke baik. Satu, ada lagi. Dua lagi. Pertanyaan. Kita dua dulu boleh. Baik, silakan Alif. Namanya siapa? Dari mana? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervi dari UM Metro. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak kalau nggak salah bilang omset itu 3M per bulan. Ya. Nah itu 3M itu apakah setiap hari trading atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana Bu itu Bu? Mbak apa Mbak? Mbak. Maksudnya kredit gimana maksudnya? Trading maksudnya Oh jual beli trading, saham. Ya. trading. Apakah itu setiap hari atau gimana Pak? Kok totalnya bisa 3M per bulan? Ya itu kan memang di pasar modal ini, pasar saham, itu kan kita tinggal menentukan pilihannya masing-masing. Jadi memang di masyarakat di desa Sidorejo itu ada yang memang khusus menabung untuk jangka panjang, ada yang khusus trading. Jadi bervariasi, tinggal